Bagaimana hukumnya zikir memakai tasbih? Tasbih ini hadisnya sebenarnya yang membolehkan itu kembali kepada riwayat Tirmidzi yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini. Tentang waktu Nabi SAW menuju ke masjid, kemudian menemui Ummu Salamah yang sedang berzikir sambil menghitung batu, gitu kan? Setelah itu Nabi SAW pulang dari masjid menemui Ummu Salamah masih memakai batu, subhanallah, alhamdulillah, sambil hitung dengan batu. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, apakah kau kerjakan ini dari tadi? Dari sebelum saya pergi kamu zikir dengan cara ini? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya sudah membaca zikir yang mengalahkan jumlah pahala zikirmu dengan cara saya membaca, misal habis subhanallah baca ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati, sejumlah makhluknya Allah. Jadi bilang subhanallah ada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, sampai dia ridho dengan dirinya sendiri Allah SWT, wa zinata arsy, sebanyak jumlah perhiasan singgasananya, wa midada kalimati, juga sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Maka itu mengalahkan. Ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan ini hadis yang menyebutkan tentang adanya hitungan dengan benda, bukan dengan tangan, gitu kan? Maka mereka mendhaifkan ini, mereka melemahkan, dan dengan melemahkan hadis ini, kalau hadis lemah itu tidak terlalu lemah, bukan karena ada pendusta dan tidak bertolak belakang dengan hadis sahih, hukumnya boleh dipakai dalam fadail amal, dalam amal-amal sunnah ya. Tapi ternyata pendapat pertama mengatakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi tangan jari yang dipakai bertasbih itu akan menjadi saksi hari kiamat, menjadi saksi pada hari kiamat. Maka pendapat pertama mengatakan, maka kalau dipertemukan antara hadis ini yang sahih, tasbih berhitung dengan jari menjadi saksi hari kiamat, dan ini Ummu Salamah menggunakan batu sementara hadisnya lemah, maka didahulukan yang ini, otomatis kan gitu. Maka mereka mengatakan ini lemah tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah, gitu kan? Tidak dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan tidak bentrok antara hadis pertama dengan hadis kedua, tidak bentrok, karena hadis pertama hanya menjelaskan perilaku Ummu Salamah yang menggunakan batu. Hadis kedua menyebutkan tentang lebih baiknya kalau menggunakan jari. Kalau dilihat ini tidak ada bentrok menurut pendapat ulama yang kedua, maka lebih afdal menggunakan jari, tapi tidak disalahkan kalau menggunakan tasbih, seperti itu. Nah ini saya sudah berikan kepada anda tentang masalah khilaf ulama, itu dilihat kondisional. Saya bahasakan afdalnya menggunakan jari, ini terus kita biasakan gitu kan. Tapi kita tidak boleh 100% menyalahkan orang yang menggunakan tasbih itu, karena masih ada pendapat ulama tadi yang saya sebutkan. Apakah ada amalan sunnah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutaqabbala, ketika zikir setelah sholat maghrib dan subuh? Kalau ada, kita bacanya setelah apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya ada, dibaca 10 kali habis subuh dan habis maghrib, sebagaimana dijelaskan dalam hadis kan gitu. Kalau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutaqabbala, ini saya tahunya zikir pagi sore, tidak masuk dalam zikir habis sholat, setahu saya ya. Tapi kalau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu habis sholat subuh dan 10 kali habis maghrib, ini memang ada hadis sahih menjelaskan masalah itu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah sholat wajib? Yang saya sudah pernah sampaikan riwayat, tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah Nabi SAW membaca zikir, dan Ibnu Umar berkata, saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW dan para sahabat, dan mereka baca masing-masing. Jadi misal Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana baca al-ikhlas, yang ini baca subhanallah, jadi dibiarkan oleh Nabi SAW masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu baca al-fat al-kursi misalnya lalu semuanya harus ikut. Itu tidak pernah ada riwayat masalah itu. Apabila tidak, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika di suatu masjid setelah sholat wajib imam memimpin zikir dan doa berjamaah? Jadi kita baca sendiri aja, kita jalankan sendiri. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah,
bangunkan saya malam hari. Ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun. Pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamatkan dari syaitan. Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa Allah tahan. Ada halangan-halangannya. Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal ngingatin dia. Bolehkah menjabat takhir sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar tanpa ada udzur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh. Gitu kan? Kalau sesekali seseorang menjama antara duhur sama asar, maghrib sama isya, masuk dalam hadis Nabi SAW pernah menjama tanpa ada udzur, tanpa ada azan dan tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya, itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing, gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat jamak dan qasar ini dilakukan, terutama jamak itu pada saat safar. Pada saat safar, dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya, gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Di masjid ana yang sudah sunnah jika ada kajian selepas maghrib, selepas isya, kadang sholat isya ini ditunda sampai kajian selesai dulu. Biasanya sampai 45 menit. Jadi sekitar jam 8 baru sholat. Apakah dibolehkan menunda isya? Ada hadis memang yang membolehkan mentakhirkan isya ya. Tapi saran saya lebih baik sholat dulu seperti kita ini. Jadi tepat awal waktu kemudian baru dilanjutin. Seorang akhwat memakai cadar, apakah sah sholatnya karena hidungnya tidak menyentuh bumi karena terhalang oleh cadarnya? Gak ada masalah. Gak ada masalah insya Allah. Karena memang ini pendapat ya, ulama mengatakan hidung yang dilapis dengan kain, kalau orang itu sakit kah atau wanita itu bercadar karena takut fitnah kalau terlihat, maka itu dianggap memang hal yang tidak menghalangi antara hidung dia dengan, dianggap cadarnya itu seperti sejadahnya, gitu lah. Seperti sejadahnya, sebenarnya seperti itu ya. Maka itu dianggap tidak ada masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Dan lebih baik kalau seorang muslimah sholat cadarnya dibuka, itu lebih baik. Karena memang sunnah Nabi SAW pada saat sholat wanita membuka wajah dan telapak tangannya kan gitu. Itu yang ada dalam hadis. Apakah saya boleh berzikir setiap waktu dan kapanpun tanpa ada batasan jumlah? Tentu saja kalau zikir-zikir itu tidak ditentukan jumlahnya oleh Nabi SAW, boleh saja. Enggak ada masalah. Misal kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah adalah harta karunnya surga. Enggak ada penentuan jumlah, enggak ada penentuan waktu. Bolehkah saya baca sampai 100 kali, 200 kali? Boleh saja. Gitu kan? Tapi ada kalau penentuan waktu, tempat. Misal habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah akbar 33, semua 33. Maka jangan baca lebih nih habis sholat. Karena penentuan waktu, tempat, jumlah ada. Gitu kan? Kalau tidak ada bebas, tidak ada masalah, gitu kan? Itu dibolehkan. Berhubungan dengan masalah istighfar, makna daripada hadis Nabi SAW, saya beristighfar setiap harinya 70 sampai 100 kali. Ini sedikit ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi SAW setiap kali beristighfar itu tidak berhenti sampai 70 kali atau sampai 100 kali. Berarti dalam sehari bisa beberapa kali Nabi SAW membacanya. Terbukti daripada orang yang telah bertemu dengan Imam Ahmad yang terus beristighfar, dan Imam Ahmad faham hadis. Beliau tidak menegur orang tersebut. Ya, pedagang roti yang terus pada saat mencampur telurnya, tepung terigunya, dan dia mengatakan astagfirullah, 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 terus begitu. Tidak pernah berhenti. Dia berhenti kalau Imam Ahmad ajak ngomong atau Imam Ahmad dia sedang bertanya gitu. Maka Imam Ahmad tanya, berapa lama kau sudah amalkan? Dia bilang dari dulu nih saya amalin, gitu kan. Sudah lama dan jumlahnya tidak terbatas gitu. Maka ulama mengambil dari statement Imam Ahmad yang tidak menegur orang tersebut, karena beliau adalah ulama hadis, berarti makna daripada Nabi SAW membaca 70 sampai 100 kali adalah setiap kali ada kesempatan beliau tidak berhenti sampai 70 dan 100 kali. Selebihnya setelah itu ada kesempatan lagi baca lagi 70 sampai 100 kali. Maka dari sini istighfar dibolehkan baca berapa kali pun jumlahnya. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya apabila sholat di rumah kemudian di masjid sudah iqamah. Apakah kita masih bisa menjalankan sholat qobliyah? Batalin, nggak boleh. Hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Hadis sahih, nggak boleh. Jadi biar lagi di masjid kita lagi sholat, baru 1 rakaat sudah iqamah, batal. Tapi kita sudah dapat pahalanya, diberhentiin aja tiba-tiba, memang begitu. Ada seseorang menyarankan baca doa nurun nubuwat agar tersembuh dari penyakit yang saya tanyakan, apakah doa tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Saya tidak pernah tahu nih, nurun nubuwat ini seperti apa. Dan saya selama saya belajar ya, saya tidak tahu, wallahu alam.
sebatas ilmu saya tidak pernah saya temukan ada judul doa seperti ini yang Nabi SAW berikan. Jadi yang saya tahu tidak pernah ada ya, Allahu alam, yang saya tahu begitu. Tapi kalau memang Anda lihat wirid yang ada di dalamnya adalah zikir-zikir ruqyah, yang buku kemarin saya bawain tuh, kalau sama berarti zikir ruqyah berarti bisa saja di zikir ruqyah, sebab saya tidak tahu isinya. Kalau isinya selain zikir-zikir ruqyah yang ada sunnah-sunnah Nabi SAW berarti itu nggak benar, itu dibuat-buat. Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat? Afdolnya apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur perempuan sudah boleh sholat, azan Jumat perempuan sudah boleh sholat duhur. Jika di lingkungan rumah kita ada 3 masjid atau lebih dan ada 1 masjid yang sudah sunnah dengan komunitasnya orang-orang yang sudah mengenal sunnah, maka saya lebih condong berjamaah di masjid tersebut dengan alasan lebih khusyuk, rapi safnya. Jadi pahalanya lebih banyak karena safnya sempurna. Lalu saya dibilang keluarga ekstrim, seolah-olah saya punya aliran sendiri karena tidak mau berjamaah di masjid lainnya. Apakah saya salah jika memilih masjid yang sunnah itu? Tentu saja tidak. Enggak usah peduli dengan perkataan orang. Kita kalau peduli perkataan orang nanti jadi kacau semua. Selama itu benar jalanin, enggak usah ragu. Dan enggak usah peduli dengan orang, karena kalau kita peduli dengan orang sementara kita dahulukan perkataan orang dari kebenaran, kita akan kacau semuanya. Berapa banyak rumah tangga kacau gara-gara perkataan orang ketiga, gitu kan? Harus punya prinsip. Saya pernah ajarkan, kalau kita diajak sama teman-teman makan di satu restoran, ada makan nasi goreng, kemudian kita begitu buka menu ada mie goreng dan hati kita pengen mie goreng, makan mie goreng walaupun teman-teman suruh nasi goreng, enggak, saya mau mie goreng aja. Nanti saya incipin punya kamu, enggak apa-apa, gitu kan? Mesti punya prinsip. Nanti supaya kita ikut. Kalau enggak, suami kamu tuh begitu ya, langsung ribut sama suaminya. Istri kamu tuh begitu ya, kamu tuh tetangga bilangin begini, tadi si fulan bilang begini, terpengaruh. Untuk apa? Saya bilang sama istri saya, ingat, rumah tangga ini saya, kamu dan anak-anak. Saya pemimpinnya, kamu wakil saya. Instruksi dari saya. Orang lain manapun mau masuk sini menyampaikan sesuatu harus saya yang ambil keputusan. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi rumah tangga kita punya benteng-benteng. Kalau nggak jadi kacau semua nih. Apakah sah sholatnya jika sesudah mandi tidak berwudu? Karena ada yang bilang mandi itu dihitung bersuci, dan apakah ada hadisnya tentang hal tersebut? Ini ada ijtihad ya, upaya sebagian ulama dalam fikih mengatakan kalau seseorang itu mandi dan pada saat mandi dia memang menjama seluruh anggota wudunya dan dia niatkan sekalian wudu, maka sudah tidak perlu berwudu lagi. Ini pendapat. Tapi sebagian lagi, dan Allahu alam, saya pribadi, saya bicara selalu pribadi di majelis saya pribadi lebih cenderung dengan wudu lagi. Saya pribadi, karena memang ini ijtihad, tidak mengikuti dalil, tidak ada dalil khusus masalah itu. Justru yang kita tidak pernah temukan dalil bahwasanya Nabi SAW menggabungkan antara mandi sama wudu, artinya setelah mandi nggak wudu lagi. Seperti contoh misalnya kasus mandi junub. Mandi junub itu kan mandi ya, tapi ada wudunya tuh. Ada wudu dalam mandi itu, gitu kan? Dan ulama hadis sepakat mengatakan lebih afdal seseorang, walaupun tadi kan mandi junub cuci telapak tangan 3 kali, cuci wajah 3 kali, mencuci kemaluan 3 sampai bersih, wudu seperti wudu sholat, lalu kemudian mengambil air dengan jari-jari lalu menjama bagian sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu menyiram sisi kanan tubuh, lalu kemudian menyiram seluruh tubuh, gitu kan? Sudah ada wudunya nih. Kata sebagian besar ulama hadis, setelah dia mandi junub pun tetap lebih afdal dia wudu lagi untuk sholat, karena itu tadi wudunya wudu mandi. Jadi yang kita temukan malah dalilnya ada wudu pada saat mandi itu. Maka pendapat yang mengatakan dianggap sudah tidak ada masalah, dia sudah wudu, ya itu pendapat. Tapi dalil khusus yang menyebutkan kalau sudah mandi tidak perlu wudu lagi ini tidak pernah ada gitu. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Kalau kita musafir, apa boleh membasuh sepatunya saja ketika berwudu untuk melakukan sholat? Soalnya saya pernah baca hadisnya Ustaz. Memang benar boleh, namanya masul khuf. Asal syaratnya sebelum pakai kaos kaki sudah wudu dulu, gitu kan? Dalam keadaan suci. Kalau mukim boleh sehari semalam. Mukim kayak kita nih orang tidak musafir. Orang musafir boleh 3 hari 3 malam. Asal syaratnya waktu pakai kaos kaki, misalnya mau ke kantor nih sudah wudu dulu, pakai kaos kaki. Kemudian kita ke kantor ternyata maaf buang angin, buang air besar, buang air kecil, batal wudunya. Lalu kemudian keluar dari WC, ya semoga Allah muliakan Anda.
Keluar dari WC kemudian kita mau wudhu lagi. Wudhu lagi, kaos kakinya bisa diusap saja, tidak usah dibuka. Yang penting tadi pada saat dimasukkan dalam keadaan suci. Mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Di mana batasan seorang muslim dikatakan kafir apabila dilihat dari hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah menyebutkan sabda Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah solat. Karena barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir, meninggalkan solat. Makanya ulama masih rincikan, meninggalkan solat secara jahdan tadi membangkang baru kufur, gitu kan? Harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibnu Umar menjelaskan makna daripada hadis ini adalah kalau dia cuma malas-malasan, dia mendapatkan dosa kufur tapi tidak sampai pada kufur. Kufrun duna kufrin istilahnya, gitu kan? Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya. Pertanyaannya, untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Nggak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah, sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya, qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini anda mengingatkan kami tidak ada ba'di asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya, maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya maka dia kerjakan kapan dia ingat. Apakah dalam majlis dalam masjid ba'da azan, majlis ilmu dalam masjid setelah azan boleh dilanjutkan? Majlis itu majlis bid'ah. Apakah kita harus menunggu majlis selesai ataukah membuat jamaah terlebih dahulu? Tentu saja boleh ya. Kalau azan kayak tadi kita azan waktu kita tunda seberapa menit. Tapi ini bukan berarti tunda sampai keluar waktu. Karena memang biasanya antara azan dengan azan ada durasi. Ada durasi. Ini masih dibolehkan. Mungkin kita tadi kayak makan ambil waktu 5 sampai 10 menit kemudian azan, itu bukan sesuatu yang mengeluarkan dari waktunya sebenarnya. Terlebih lagi durasi antara azan dan iqamah di zaman Nabi SAW itu ukuran 50 ayat. 50 ayat itu lumayan ya, mungkin sekitar 20 sampai setengah jam, 20 menit sampai setengah jam. Maka berarti memang di sini ulama mengatakan boleh ya, menunda itu dalam waktu tertentu. Tapi kalau majelis itu majelis yang melanggar sunnah Nabi ya sebaiknya jangan, gitu kan? Jangan dihadiri. Bagaimana caranya? Keluar aja dulu, jangan buat jamaah, itu jadi fitnah, gitu kan? Jangan buat jamaah, keluar aja dari masjid. Duduk mungkin di teras, begitu iqamah atau azan baru masuk sholat insya Allah. Jika di tempat kita atau luar negeri tidak terdengar suara azan, berdosakah jika seorang laki-laki sholat di rumahnya berjamaah dengan teman-temannya karena tidak terdengar azan? Kalau yang saya tahu tidak terdengar azan di sini maksudnya memang karena tidak ada masjid atau terlalu jauh untuk dijangkau dan tidak terdengar, ini insya Allah tidak apa-apa. Karena Nabi SAW menanyakan kepada Ibnu Ummul Maktum yang sempat orang buta pamit kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid, nggak ada yang pandu, antara rumah saya dengan masjid anda ini banyak binatang buas yang bisa menyerang saya, boleh nggak saya sholat di rumah? Buta, nggak ada pemandunya, banyak binatang buas, rumahnya jauh dari masjid, banyak sekali udhurnya nih, gitu kan? Maka kata Nabi SAW awalnya, silahkan sholat di rumahmu. Begitu dia mau keluar dari masjid, turun wahyu, Jibril AS datang menyampaikan. Lalu Nabi SAW panggil dia tuh, dipanggil. Ini kebetulan muadzinnya Nabi SAW. Dia sama Bilal, dua-duanya ini muadzin, Ibnu Ummul Maktum. Maka kata Nabi SAW, atas ma'un nida, kau dengar gak azan dari rumahmu? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau gitu jawab azan itu. Berarti kasuistiknya mendengar azan tolak ukurnya. Tapi ulama merincikan lagi, kalau azan ini tidak didengar, dalam arti kata memang masjid terlalu jauh, kita nggak tahu alamatnya, gitu kan? Tidak tahu juga mungkin kalau ke sana ada sholat jamaah atau tidak, maka itu boleh-boleh saja. Tapi
kalau tidak didengar seperti kasus di Australia karena memang tidak boleh mic keluar, maka ini bukan udzur, gitu kan? Karena memang tidak mungkin kita bisa dengar azan di jalanan kalau di Australia. Karena memang tidak boleh, dilarang di dalam ya, suaranya. Maka ini bukan udzur. Apa boleh dicukupkan membaca Al-Fatihah saja ketika sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, tahajud tanpa membaca iftitah dan surah-surah pendek? Boleh, karena iftitah dan surah hukumnya sunnah. Tapi anda rugi, sayang gitu kan? Pahalanya rugi, mestinya memang dibaca semuanya. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik? Tidak bisa kita katakan munafik, tapi ada ciri kemunafikan padanya. Karena orang munafik meninggalkan sholat atau berdiri sholat dengan malas. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan aku nggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan. Gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu? Ini waswas syaitan, ini tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas anda sampaikan saja. Selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Saya mau tanya tentang teknis sholat saat i'tidal. Apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu, gitu kan? Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin bahwasanya hadisnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat. Yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sesekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Apakah kita tidak boleh membunyikan sendi-sendi dalam sholat? Mematahkan jemari tangan dan kaki. Mematahkan ini bagaimana? Hah? Membunyikan, jadi bukan mematahkan kali ya. Ini bahasanya luar biasa. Jadi setahu saya Allah alam ini sebagian besar ulama memakruhkan, jadi bukan tidak boleh. Karena ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat kalau sifatnya darurat. Kalau darurat itu tidak ada masalah, tapi sebaiknya dihindari. Ini juga secara medis kurang sehat ya. Karena biasanya jadi renggang jari-jari itu, maka lebih baik dijauhi. Ya anggaplah kalau anda mau berhadapan dengan atasan misalnya lagi ngobrol, masa sambil depan atasan bunyi-bunyiin tangan gitu kan? Pasti nggak mau. Bagaimana dengan hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala? Coba hindari. Itu waswas syaitan agar mengurangi kekhusyuan anda. Jam berapakah utamanya waktu sholat duha dan berapa rakaat? Setelah terbit matahari. Itu yang disunnahkan Nabi SAW. Kalau dalam riwayat dikatakan sampai saat unta merasa teriknya matahari. Ya jadi intinya naik matahari sudah terbit ya. Itu berarti sudah bisa insya Allah. Kita tidak bisa tentukan jam nih, karena kadang-kadang kalau musim hujan beda dengan musim panas gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau musim-musim tertentu tuh setengah 7, jam 7 sudah panas tuh, sudah terik, sudah bisa duha. Antum kerja jam 8 boleh duha sebelumnya. Kadang-kadang ada waktu itu mungkin masih mendung gelap, mungkin jam setengah 7 masih gelap gitu kan. Ada kadang-kadang keadaan seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah terbitnya matahari atau terangnya langit sampai beberapa saat sebelum menjelang duhur. Apakah boleh melakukan sholat tahajud ketika kita sudah melakukan sholat witir setelah isya? Saya pernah dengar sholat witir sebagai sholat penutup, tidak ada lagi sholat setelah sholat witir. Boleh saja, yang dimaksud tidak ada lagi. Jadi jangan witir dulu sekarang, setelah witir langsung kerjakan sholat lagi. Tapi kalau ada jaraknya itu berbeda, kan gitu. Makanya para sahabat seperti Abu Hurairah anhu berkata, aku diwasiatkan oleh Rasulullah, kekasihku Rasulullah SAW, 3 hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Sementara Abu Hurairah ini tidak pernah tinggalkan tahajud. Beliau mengatakan di malam hari ya. Beliau mengatakan saya diwasiatkan kasihku 3 hal tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. 2 rakaat sholat duha, dan saya berpuasa 3 hari setiap bulan ayyamul bid, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Jadi beliau witir sebelum tidur, tapi beliau tetap kerjakan tahajud. Pernah juga
Nabi SAW dalam hadis Bukhari bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Sementara Abu Bakar ini tiap malam sholat tahajud. Kata Abu Bakar, selepas Isya ya Rasulullah, sebelum tidur. Ditanya Umar, wahai Umar, kapan kau witir? Kata Umar, di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW ditunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan hati-hati. Orang ini ditunjuk Umar mengambil agamanya dengan ketegasan. Artinya dua-duanya boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi setelah witir pun habis Isya boleh tahajud. Setelah sholat hajat, petunjuk dari Allah itu berupa apa? Nggak ada sholat hajat ini. Yang ada sholat istikharah. Sholat hajat setahu saya tidak ada hadisnya, lemah sekali, bahkan ada hadis yang palsu, gitu kan? Jadi yang ada adalah sholat istikharah. Istikharah sama sebenarnya ya. Karena kita meminta petunjuk dari Allah SWT. Itu ada hadis sahihnya. Saya orang yang terkena penyakit waswas, sekarang 3 kali takbir saya ulang. Jika sudah lebih dari 3 kali, apakah saya sudah batal dan harus uduk lagi? Tidak batal tentunya, ya, dan tidak usah diulang. Dan saya sarankan jangan waswas. Allahu Akbar, selesai. Was-was syaitan datang, kamu kurang, tidak usah tepis aja. Ya, tadi sudah diajarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup 3 kali ke sebelah kiri. Mana yang saf lebih utama jika ada 2 lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama, walaupun di lantai atas, jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas itu sama aja. Pak Ustaz, salat berjamaah kan lebih baik daripada salat sendiri, tapi musola tempat saya sering berzikir dan doa bersama sambil mengeraskan suara, padahal itu tidak ada dalam ajaran Nabi dan Rasul. Apabila setelah saya sholat berjamaah di musola tersebut, saya langsung meninggalkan musola, apakah boleh? Bukankah kita tidak boleh meninggalkan musola sebelum imam yang meninggalkan? Bagaimana cara menyikapinya? Boleh kita tinggalin musola tanpa imam meninggalkannya. Boleh saja, kalau kita punya hajat, boleh kita keluar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kalau zikir habis sholat dengan suara itu tidak melanggar ya. Zikir habis sholat dengan ada suara keluar itu tidak melanggar. Yang ditegur kalau rame-rame, gitu kan, secara bersamaan. Karena Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, Ibnu Abbas berkata, saya tahu sholat selesai di masjid Nabi kalau ada suara, gitu kan. Saya mendengar suara mereka, sahabat lagi berzikir. Cuma tradisi Nabi SAW kalau beliau lagi zikir baca ayat kursi misalnya, di sana sahabat baca Al-Ikhlas, di sana baca Subhanallah. Jadi tidak dipaksa dengan satu irama. Nah ini yang susah dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau orang berzikir dengan angkat suara, antum untuk apa tinggalin? Biarin orang berzikir, antum juga berzikir, gitu kan? Selesaikan zikir. Ini hukum. Tapi kalau yang tadi dibahas tidak boleh keluar sebelum imam keluar, itu tidak benar. Boleh saja tinggalin tempat sebelum imam. Ini tidak ada masalah. Apa dalilnya keutamaan shaf pertama sebelah kanan, dan jika cuma satu shaf, apakah yang harus diisi sebelah kanan dulu, dan kalau sebelah kanan sudah penuh baru diisi sebelah kiri? Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, ya, Nabi SAW menyebutkan, bahkan ada dalam hadis Bukhari Muslim ini masalah fadilah shaf awal, gitu kan. Kalau masalah shaf kanan ini memang hadis yang tadi saya sebutkan, Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf kanan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, beberapa sahabat berkata, kami sangat senang berada di sebelah kanan Nabi SAW, sebelah kanan saf, karena sering kali beliau kalau mengatakan istawu, menghadap ke sebelah kanan saf, gitu kan. Jadi memang begitu penyebutannya. Dan Nabi SAW pada saat menyusun saf, menyuruh berdiri di belakangnya, kemudian mengatur ke sebelah kanan. Itu perintah Nabi SAW memang. Memang saf kanan sampai penuh. Kalau sudah penuh ke kanan baru diisi ke kiri. Memang sunnah Nabi SAW seperti itu. Mulai dari mana terhitung 1 rakaat untuk yang masbuk? Apakah ketika sebelum ruku atau sebelum sujud? Tentu ruku. Patokannya ruku. Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapatkan imamnya ruku, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Jadi ruku bukan sujud. Apakah boleh sholat Jumat di dalam kereta api? Soalnya saya pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman. Musafir nggak ada Jumat baginya, nggak usah sholat Jumat, gitu kan. Kalau musafir nggak usah sholat duhur asar, di jamak saja. Jika kita terlambat sholat subuh karena ketiduran, misal bangun jam 5:30 pagi, apakah kita langsung ambil air wudhu dan sholat saat itu juga, atau kita tunda menunggu sampai matahari terbit pas duha? Tentu sholat pada saat itu. Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda. Bahkan kalau anda sholat sebelum terbit matahari, maka masih masuk dalam waktu subuh, gitu kan? Maka sebaiknya jangan ditunda. Kalau anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya, dan itu berbahaya, masuk dalam dosa nanti.
Ustadz, pertanyaan 3 in 1, singkat padat tapi banyak. Jika makmum terlambat masbuk di masjid tapi sholat berjamaah sudah selesai namun ingin mendapatkan fadilah berjamaah, jika ada satu orang yang sedang sholat sunnah ba'diyah, bolehkah kita menjadi dia? Bolehkah jadikan dia imam? Haruskah kita tepuk bahu dia atau merapat saja di sisi kanannya? Bagaimana jika kita jumpai sudah di posisi tahiyat akhir? Apakah kita langsung ikutan saja tahiyat akhir dengan niat di hati sholat wajib? Saya ingatkan kembali ya, pertanyaan kita, bahasan kita masalah membunuh, bukan sholat ya. Itu nanti ada bahasanya sendiri sholat, jangan ditanya tumpah tindih nih. Jadi di sini tentu saja tepuk dia untuk memberikan isyarat. Dia berdiri atau dia duduk, supaya dia tahu. Jangan tiba-tiba dia kaget ada orang di sebelahnya gitu kan. Jadi ditepuk saja, memberikan isyarat. Masalah dia terima nggak terima jadi imam mungkin karena tidak paham, itu nggak apa-apa. Yang penting antum sudah kasih isyarat. Termasuk kalau dia tahiyat terakhir, tepuk pundaknya langsung takbir, duduk tahiyat sama dia. Karena memang dibolehkan mengikut orang yang sholat wajib, boleh ikut. Antum masuk di masjid, imam lagi sholat tarawih, kita belum sholat isya, jangan sholat sendiri, ikut sama imam. Karena boleh orang yang sedang sholat sunnah di belakangnya orang sholat wajib niatnya. Karena pernah terjadi zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Abu Bakar pernah sholat menjadi imam dari sahabat yang belum sholat berjamaah karena dia datang telat dan dia sendirian. Waktu Nabi SAW bilang siapa yang mau bersedekah buat dia, saudaranya ini, maka Abu Bakar berdiri. Abu Bakar menjadi imam, padahal Abu Bakar sudah sholat tadi. Berarti hukumnya sudah sunnah bagi Abu Bakar tuh. Tapi karena dia lebih afdal, maka dia pun akhirnya menjadi imam. Apabila seseorang beribadah lalu dia terbersit riya, namun dia sadar bahwa dia riya dan istighfar mohon ampun, apakah ibadah yang dijalaninya hancur atau diterima? Ada hadis yang berbunyi al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik, gitu kan? Sudah batal. Tapi perlu diketahui, misal kalau cuma terlintas, karena semua ibadah itu umumnya kata ulama ada riyanya. Pasti syaitan tawarin pertama opsi riya dulu, gitu kan? Begitu kita sholat, riya dulu yang ditawarin. Kalau selama kita tidak mengiyakannya, berarti nggak masalah. Jadi itu orang di sebelahmu, itu orang begini, itu orang anggap kau doamu panjang dan kita nggak iyakan, kita terus baca, kita nggak pedulikan. Seperti orang lagi nawarin marketing, nawarin produk, kita jalan saja dia ngomong terus kita nggak pedulikan, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak mengganggu ibadahnya dia. Tapi kalau kita mampir, dengarin keterangannya, ambil informasi, nah ini jadi masalah, gitu kan? Jadi kalau kita sempat mengiyakan itu berarti sudah syirik, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlintas begitu dia batalin sholatnya. Lebih aman dia batalin, dia ulangin. Karena sudah berbahaya buat dia, sudah nggak diterima kalau dia lanjutin. Ustadz, apa hadis railah saf pertama walaupun dengan undian? Jadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kalau seandainya, kata Nabi SAW, terjemahannya langsung ya, orang-orang mengetahui yang terdapat di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali mereka saling bertanding, berundi, bersaing, maka mereka niscaya akan melakukannya. Itu lafaz hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana hukumnya makmum membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran agar tidak mengantuk pada saat Ramadan karena qiyam lailnya berjus-jus? Dan apakah boleh juga sholat sunnah berdiri sendiri dengan membaca dan memegang Al-Quran karena tidak menghafal Al-Quran biar panjang atau banyak bacaannya? Setahu saya fatwa ulama dibolehkan, beranjak daripada hadis Nabi SAW, al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi dia boleh duduk, dia boleh berdiri. Orang kalau sholat sunnah bebas walaupun tidak sakit ya, tapi pahala duduk setengah pahala orang berdiri. Masuk dalam masalah makna ini kata ulama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran, gitu kan? Kata Nabi SAW, setelah baca Al-Fatihah, bacalah apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Makna daripada hadis Nabi, bacalah yang termudahkan dari Al-Quran. Kata ulama, boleh memegang Al-Quran, tapi dianjurkan di sholat sunnah. Karena sholat sunnah memang pemiliknya dia. Jadi dia boleh batalin. Orang lagi sholat sunnah, antum lagi sholat ba'diyah isya, terus tiba-tiba batalin tanpa udzur. Udah deh, nanti di rumah aja saya sholat. Dia berhentiin, nggak dosa tuh. Tapi kalau wajib nggak boleh, harus diselesaikan sama dia, kecuali ada udzur syar'inya. Maka dia pemilik sholat sunnahnya. Bila imam salah dalam baca Al-Fatihah, karena kan sholat tidak sah, apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana? Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung salahnya kenapa.
Kalau emang salahnya fatal dan sudah diingatkan tidak mau, maka batal sholatnya. Bukan di rumah, diulangin di situ, gitu kan. Tapi kalau emang dia lupa, kemudian diingatkan, atau mungkin ada kesalahan tajwid yang diingatkan lalu dia tidak lakukan, maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian sholat dengan imam, kalau imam benar dia akan panen pahala kalian, dan kalian akan dapat pahala kalian masing-masing. Dan kalau dia salah, dia akan berdosa, dihukum sama Allah, dan sholat kalian benar. Sholat kalian benar. Bila kita memulai usaha warung makan malam hari dan bertepatan dengan sholat maghrib dan isya, apakah kita boleh menjamak sholat tersebut? La ilaha illallah. Menjamak sholat gara-gara dagang tidak boleh. Nah, apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain, kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu, jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang syaitan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak, kalau syirik, kalau anda bilang oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu nggak boleh, gitu kan? Apakah sholatnya harus diulang? Padahal kita nggak ada niat untuk berpikir ke sana, namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut. Ya tentu saja tidak diulang, nah, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat, seperti misal syirik itu ya, menganggapnya oh ini berarti ini Tuhan saya nih, kita iakan terbawa dalam pikiran, itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal wudunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat, nah itu mungkin. Bacaan dalam sholat, Quran dan doa dalam kurungnya, apakah dibaca dalam hati sudah cukup pada saat sholat sendiri atau harus terdengar walaupun pelan? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi hindari bacaan dalam hati, keluarkan dengan lisan kita walaupun cuma kita yang dengar. Karena sholat cuma dibagi dua, jahar atau sir. Jahar itu ngerasin suara terdengar oleh orang-orang lain, dan sir itu mengecilin suara sebatas dia dengar sendiri. Jadi bukan menghilangkan suara. Antum kalau hilangkan suara itu sudah hilang, itu mengkhayal nanti. Nggak ada suara sama sekali itu akan mengkhayal. Tambah lagi tutup mata tidur. Gitu kan. Jadi jangan antum bilang oh kalau tutup mata lebih khusyuk, ini nggak benar. Karena Nabi SAW mengatakan Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf awal. Riwayatnya mengatakan yang matanya tetap tertuju ke tempat sujudnya, gitu kan. Jadi kita disuruh buka mata, disuruh kerasin suara sebatas kita yang dengar saja. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Karena ucapan mulut yang bersuara ini memperdengarkan kuping, membuat dua anggota tubuh ini connect ya, sehingga lebih konsen, ya, lebih konsen. Ditambah mata yang terbuka melihat tempat sujud itu akan membuat orang lebih khusyuk. Ini pendapat ulama. Pada saat makmum masbuk, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah lalu imam ruku'. Apakah sah sholat makmum karena Al-Fatihah dibaca tidak selesai? Kalau dia sholatnya jahar, ngerasin suara, kan gitu. Seperti misalnya maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, subuh kedua rakaatnya, maka tidak masalah dengan tidak baca Al-Fatihah. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi kalau sholat sir harus dia baca Al-Fatihah, usahakan. Masalah dia tidak sempat baca sampai habis, maka ini ulama rincikan lagi. Kalau dia datang telat memang, dia Allahu Akbar, imamnya langsung ruku, ya sudah. Ya, dalam pendapat Imam Ahmad boleh, dia langsung ruku juga. Imam Syafi'i mengatakan tidak, tetap dia harus baca Al-Fatihah, walaupun dia ketinggalan tapi maksimal 3 gerakan imam. Misal ruku, itu 1, i'tidal 2, sujud pertama 3. Usahakan selesai Al-Fatihah sebelum imam duduk di antara 2 sujud. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Langsung dia ikut ruku, dia sami Allahu liman, dikejar imamnya. Nah itu pendapat, Allahu alam ya. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal anda beda imam ya. Jadi misal gini, ada dua orang masuk masbuk nih, orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk 1 rakaat. Kita satu imam nih, begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masbuk ya, yang kehilangan 1 rakaat. Ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Karena ada orang begitu tuh, karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam. Misal kita berdiri, kita masuk 1 rakaat, ada orang yang telat masuk, maka dia tepuk pundak kita, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadi
memiliki dua imam dalam satu sholat. Apabila kita mempunyai warung makan di sekitar komplek perumahan, di dalamnya banyak perusahaan, mayoritas orang yang makan bertepatan waktu istirahat, waktu sholat duhur, apa yang harus kita lakukan kepada para pekerja dan konsumen yang makan? Apakah kita menunda terlebih dahulu waktu sholat sampai waktu istirahat selesai? Tentu tidak lah, gitu kan. Sholat aja, gitu kan, sholat. Kalau anda suami istri, anda boleh suruh istri anda, istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan. Tapi kalau anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan, atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya, kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya, wanita, maka bisa pakai wanita. Kalau tidak, maka bertawakal kepada Allah SWT. Sholat dulu, habis itu layani mereka. Tidak usah khawatir dengan rezeki. Itu saran saya ya. Kalau anda bisa bertanya pada ustadz lain, bisa disarankan misalnya nggak apa-apa tunda sholatnya, ya silakan saja. Kalau saya tidak sarankan itu. Apakah meminta doa atau didoakan ke ustadz atau kiai, kemudian kita diberi air putih atau serbuk kopi, kemudian disuruh untuk meminumnya, termasuk syirik? Sebenarnya tergantung ya, karena meniup sesuatu ke air untuk diminum itu, kalau fungsinya untuk ruqyah itu boleh. Tapi kalau umumnya doa, itu tidak pernah ada anjuran. Jadi doain apa saja terus ditiup air itu nggak pernah ada anjuran. Tapi kalau untuk meruqyah, memang untuk mengobati, ini memang pernah, gitu kan? Ada beberapa riwayat yang tersebutkan khusus untuk mengobati orang yang keracunan dan kena sihir atau kesurupan. Itu memang ada anjuran, difokuskan ke situ. Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas. Sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa, memang jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang, kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung pada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan. Potensi itu ada, makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh, kesian. Telepon tuh orang tua, sudah lama ini tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh, mau bantu, ada tetangga yang lagi sakit atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit, ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya, jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama, bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia. Bagaimana jika ingin sholat berjamaah tapi makmum atau imam tidak mau sejajar? Bagi jemaah perempuan, bagaimana seharusnya sholat sendiri-sendiri karena imam tidak mau sejajar? Ataukah jemaah meskipun jika imam atau makmum maunya imam lebih ke depan dibanding makmumnya, tetap sholat berjamaah, tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah. Apakah bergerak 3 kali dalam keadaan sholatnya batal, seperti garuk-garuk misalnya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari 3 kali. Jadi tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal kalau memang orang itu punya udzur, memang harus dia lakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholat nih. Ada orang sia-sia, memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan.
Ya ini keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali, itu tidak ada masalah insya Allah. Ada seseorang yang mengatakan zikir kalau hanya di mulut tidak ada gunanya, termasuk bacaan Quran. Tapi yang afdal tengah malam. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Tentu kalau baca Al-Quran, zikir, berdoa adalah ibadah badan. Ibadah badan ya, mesti memang diucapkan dengan lisan. Itu yang kita tahu. Nabi SAW diketahui oleh para sahabat kalau lagi berzikir dengan suara yang didengarkan oleh mereka, dengan komat kamitnya mulut Nabi SAW. Jadi memang seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan ini percuma, ini butuh dalil. Dari mana percuma? Memang begitu panduannya. Cuma memang ibadah badan harus diikuti dengan ibadah hati ya. Ibadah hati itu ikhlas, tawakal, roja, berharap, khauf, takut. Itu semua harus ada, gitu kan? Perasaan itu ibadah hati menguatkan ibadah badan, ya, gitu. Jadi ikhlas doa, zikir yang dibaca dengan mulut diikuti dengan keikhlasan dalam hati baru diterima. Apa yang harus kita lakukan apabila lupa Jumat jumlah rakaat ketika sholat dan bagaimana tata cara sujud sahwi? Tentu saja diambil yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya sholat 4 rakaat lupa 4 atau 3 ya, diambil 3. Ini kemarin kalau ikut tabligh akbar terjawab nih. Riwayat Abdurrahman bin Auf itu kan. Bagaimana beliau waktu Umar bin Khattab dulu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in bingung. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, apakah kau tahu hadis Nabi SAW tentang orang kalau lupa rakaat salatnya? Kata Ibnu Abbas, tidak ya Amirul Mukminin. Di zaman khilafahnya Umar. Lalu kata Ibnu Abbas, apakah anda punya informasi? Kata Umar, tidak ada. Lalu kata Ibnu Abbas, tiba-tiba Abdurrahman masuk kepada kami dan berkata, waktu kami tanya, beliau mengatakan, saya punya kabarnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang sholat, kemudian dia lupa 2 atau 1 kali dia sholat, dia pilih 1. Kalau dia ragu 3 atau 2, dia pilih 2. Kalau dia ragu 4 atau 3, dia pilih 3, gitu kan? Kemudian dia sebelum salam sujud sahwi 2 kali atau 2 kali sujud. Dan sesuai kita sebutkan, sujud sahwi boleh membaca bacaan-bacaan sujud dan diantara duduknya tidak usah ya, baca apa-apa. Jadi begitu selesai tahiyat, sudah selesai sebelum salam sujud. Baca 2 sujud, kemudian duduk, nggak usah baca apa-apa, sujud, baca lagi bacaan sujud, kemudian duduk, lalu salam. Ini kalau kita mengingat kelalaian kita sebelum salam. Kalau misal antum sholat, udah salam nih, udah bubar, berdiri ke masjid, atau lagi duduk, kemudian buka HP, ternyata kayaknya tadi kurang 1 rakaat deh. Tapi kita sudah selesai sholat nih, maka langsung berdiri, tambah rakaat yang kita lupain tuh, langsung saja Allahu Akbar, misalnya 1 rakaat kelupa, sholat 1 rakaat sampai salam, gitu kan? Kemudian setelah salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya setelah salam sholat awal. Ini hadis Bukhari dalilnya, bahwasanya Nabi SAW pernah habis sholat, rakaat kedua sholat asar, beliau salam. Begitu tahiyat pertama langsung salam. Lalu beberapa sahabat bingung, kok asar 2 rakaat, tapi di depan saf pertama ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior, dan mereka tidak bicara. Nabi SAW seperti umumnya habis zikir, beliau langsung berdiri menuju ke pintu masjid, lalu menunggu di pintu masjid adakah sahabat yang mengeluh, yang mau minta sesuatu pada beliau gitu kan. Sampai ada satu sahabat Badui datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekarang sholat asar sudah berubah menjadi 2 rakaat, atau anda lupa, turun wahyu nggak menyampaikan itu? Kata Nabi, saya tidak lupa, kan gitu. Dan tidak ada wahyu turun, artinya Nabi yakin ini 4 rakaat beliau kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan memegang tangannya orang ini lalu berkata masuk ke masjid, kebetulan sahabat belum bubar. Apa benar yang orang ini bilang? Benar nggak saya tadi cuma 2 rakaat? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Langsung dalam riwayat ini Nabi SAW hadap kiblat, bertakbir, semua sahabat ikut menyempurnakan 2 rakaat sampai salam, setelah salam baru sujud sahwi. Berarti memang kalau ingat setelah itu sujud sahwinya setelah salam. Mana yang lebih afdal ketika masbuk mendapati sudah duduk tahiyat akhir, mengikutinya atau buat jamaah baru jika ada? Karena saya pernah dengar dari Ustaz apabila tidak ruku tidak dihitung rakaat. Ya tentu saja tetap ikut, afdalnya tetap ikut walaupun beberapa saat sebelum salam, karena antum dihitung mendapatkan jamaah pertama. Jemaah pertama pahalanya beda dengan jemaah kedua. Jemaah pertama itu lebih masuk di awal waktu dihitung, lebih besar. Jadi lebih baik tetap ikut walaupun sudah tahiyat terakhir.
Jika tiba waktu sholat, apa ini? Waktu masih panjang, lebih utama mana untuk perempuan? Langsung sholat atau sholat apa ini? Atau sholat sesampai di rumah? Jika waktu sholat berada di stasiun dan ada tempat sholatnya, lebih baik awal waktu, tetap lebih awal waktu. Jangan ditunda ke rumah, kita tidak tahu, ya, tidak tahu ajal, tidak tahu kejadian. Selama aman, sholat dulu di situ. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15, apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun, misal jam 5, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Tentu tidak boleh. Kalau sudah iqamah, subuh nggak boleh lagi. Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari. Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang? Wah, ini tidak sesuai dengan tema. Dapat pahala lah tentunya, ya, selama dia berbuat kebaikan, selama dia mempelajari agama, insya Allah Anda dapat pahalanya. Dan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, gitu kan, hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke mereka, ke orang-orang Yahudi itu, lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizyah. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka untuk, ya, perang, gitu kan. Dan ingatlah Ali, kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini adalah bisa diterjemahkan dengan unta betina merah yang besar atau nikmat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar, ya, kita ke depan. Jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke Anda, mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholat, sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan. Itulah permainan syaitan, gitu. Jadi itu semua permainan syaitan, tidak boleh dipercaya, gitu. Dia kalau masalah benar ya kena kebetulan, memang saja dia ingatkan kita, memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat mengkhayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal. Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat, gitu kan? Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menudahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan, ya, ditiup 3 kali seperti itu. Pada malam Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi, dan di tahiyat akhir kita disuruh selalu berdoa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apakah kita bisa terkena fitnah Dajjal? Bukankah Dajjal keluarnya nanti mendekati hari kiamat? Mohon penjelasannya. Pertama, tentu saja amal-amal yang kita baca, minta dijauhkan dari fitnah Dajjal, minta ini Dajjal ya, ada lebih jauh lagi. Sebelumnya ya, minta dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah ya kita kalau baca minta dijauhkan neraka jahanam, berarti kita akan masuk neraka jahanam sekarang? Bukan itu kan? Jadi kita baca untuk kebutuhan kita nanti. Pertama, orang yang tidak dapat Dajjal, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang yang, ini kan hukum syar'i ya, ini akan berlaku sampai Dajjal keluar nanti, itu kan akan dibaca ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini walaupun Dajjal sudah terbunuh nanti, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal, dan setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian tidak ada satu rumah pun di muka bumi kecuali semuanya masuk Islam, dan Isa akan berhukum dengan hukumku, Al-Quran. Maka Nabi Isa AS sholat seperti sholatnya muslimin, puasa seperti puasanya muslimin, haji seperti hajinya muslimin. Pada saat itu bacaan doa ini kata ulama mesti dibaca, padahal Dajjal sudah dibunuh. Kenapa dibaca? Karena perintah Allah. Bagi yang belum mendapatinya kayak kita sekarang, bagi yang dekat mendapatinya atau sementara Dajjal masih hidup, bagi yang sudah Dajjal mati pun ini perintah agama, tetap dilakukan. Seperti itu memahaminya. Saya menonton kajian dosa besar 53 via YouTube. Pada sesi tanya jawab, kita dilarang sholat di masjid yang berhiasan emas. Lalu bagaimana di Mekah? Pada kiswanya saya mendapatkan referensi di
disulam dengan benang yang mengandung emas. Ya. Tentu yang dilarang adalah membangun masjid dari emas, kan gitu. Itu yang dilarang. Sama halnya begini, lebih untuk jelasnya saya kasih contoh lain dulu. Laki-laki tidak boleh menggunakan baju dari sutra. Sudah pernah kita bahas tuh, salah satu dosa besar. Ulama membahas, ini kan kalau sutra semua. Bagaimana kalau ada baju batik, ada satu talinya benangnya sutra asli. Bolehkah dipakai? Sama hukum air. Air itu di dalam riwayat disebutkan, apapun yang terjatuh di dalam air tersebut selama tidak mengubah rasa, bau, warna, tetap suci. Kan itu. Berarti sesuatu yang sedikit itu tidak mempengaruhi sesuatu yang besar dalam beberapa hal yang berhubungan dengan agama kita ini. Kan gitu. Jadi kalau seandainya memang ada orang cat menggunakan campuran dengan emas di masjidnya, ini pendapat ulama mengatakan tidak masuk dalam umumnya larangan tadi, kecuali memang dia buat semuanya emas, itu lain. Yang saya tidak tahu ya, kalau antum memang sudah dapatkan referensi memang digunakan dengan sulam emas, itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu selama ini memang digunakan istilah emas, gitu kan? Kincir airnya Ka'bah itu emas, pintunya itu emas dan seterusnya. Tapi saya terus terang pribadi belum pernah mengetahui apa itu benar emas murni semua atau enggak, gitu kan? Saya tidak tahu. Dan yang saya tahu memang ada larangan yang menyebutkan tentang tidak bolehnya kalau semuanya emas, gitu kan? Dalam arti kata di sini berlebih-lebihan. Tanda-tanda hari kiamat adalah umat Islam ini banyak yang membangun masjidnya dengan berlebih-lebihan. Jika tiba waktu sholat, tempat wudhu tidak ada hijab. Apakah perempuan boleh wudhu di kamar mandi tapi ada WC-nya? Atau tetap di luar? Sama saja. Asal bukan di klosetnya. Saya sarankan kalau ibu-ibu atau akhwat kita lagi di mall, jangan duduk di tempat umum yang bisa terbuka jilbab, gitu kan? Masuk di kamar mandi, bicara sama bagian cleaning service-nya, pembersihnya, maaf saya mau wudhu di sini, nanti saya bersihin sebentar. Udah wudhu aja di situ. Usahakan tidak mengotori semuanya dengan cara mengambil air, mengusapnya, gitu kan? Mengambil air, mengusap telapak tangan, mengusap wajah, ya semampunya. Jilbab juga mungkin bisa dibuka karena perempuan semuanya. Maka itu baik, gitu kan? Kalau darurat tidak ada juga sama sekali kamar mandi, walaupun pasti ada ya. Maka biasanya itu kelebihannya kalau akhwat yang pakai jilbab besar, dia bisa menarik jilbabnya ke depan sehingga tertutup bagian wajah, kemudian dia beruduk semampunya, ya. Kemudian dia pada saat mengusap wajah, mengusap siku semua tertutup dengan jilbab besarnya. Kemudian dia selesaikan itu, lalu kakinya dipakai kaos kaki yang diusap. Ya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Karena ana ada udur di mana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda, dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah, merasa risih sebab ana pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika ana menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah? Karena dengan menggunakan kaos kaki ana merasa lebih nyaman dari gesekan karpet, dari bersentuhan dengan jari orang lain. Ana jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya atau jari kaki saudara di sebelahnya, karena ditakutkan malah akan menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk, ya. Baik. Tentu saja kalau anda punya udzur syar'i, ya lakukan pakai kaos kaki, dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah, mengulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak. Kaos kaki maksudnya itu tidak. Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai, ya, atau kita pakai kemudian dia terulur seperti celana, baju, itu semua baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi isbal itu di imamah, ya, di pakaian, ya, celana, itu masuk dalam isbal gitu. Adakah doa yang dapat ditujukan kepada seseorang untuk dia membayar hutangnya pada kita? Setahu saya tidak tahu ya, ada riwayat khusus masalah ini. Yang ada riwayat itu kalau kita terlilit utang, gitu kan? Karena Ibnu Abbas mengatakan kalau engkau membaca dalam riwayat sahih, kalau engkau membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik waqdin bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waqdini bifadlika amman siwak, dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu.
maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini harus diamalkan, dan ingat kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari, ud'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah. Fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah diterima enggak ya? Ragu. Atau sambil berdoa sambil ingat makanan, ingat pasangan, ingat ini, enggak bisa. Harus dengan yakin, gitu kan. Jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar, Allah alam, yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa, itu bukan mustahil. Pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah, menembus ya benteng-benteng Persia. Nah, pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12.000 orang pasukan ini, itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang, berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang. Jadi miliknya mereka, miliknya mujahid. Jumlah mereka kecil, wilayah Persia besar, gitu kan. Ini kalau dibagi ini luar biasa gitu. Maka waktu itu mereka sudah mau bagi, tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab. Umar berpikir untuk apa, mujahid ini nggak butuh sebanyak ini. Maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka mu'allaf, baru masuk Islam, baru mengenal Islam, lebih baik ganima ini harta rampasan perang dibagi aja, tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid. Waktu itu Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang lain menolak. Waktu Umar bin Khattab kasih keputusan, kata Bilal, ya Amir Mukminin, jelas hukum agama kita, gitu kan? Ini dibagi untuk mujahidin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, pikirkanlah, kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia, kau mau apain tuh harta? Banyak sekali, gitu kan? Dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam. Ini pendapat Umar. Tapi Bilal tetap ngotot, nggak mau. Kata Umar, saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya. Maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di salat malam. Ya Allah, lunakkanlah hati Bilal. Ya Allah, lunakkan, terus begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, pas tiba habis sholat subuh, Bilal datang kepada saya mengatakan, saya ridho kepada hukummu hai Amir Mukminin, gitu kan? Jadi bukan mustahil berdoa, doakan. Ya Allah, lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar utangnya, gitu kan? Sambil tentu kita muhasabah teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak, terlalu pintar menyalahkan orang, tidak bermuhasabah. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada kita, yang paling pertama hisab diri kita dulu. Ada masalah apa saya ini? Jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang. Jangan sampai utang ini mungkin saya pernah utang sama orang saya nggak bayar. Jadi kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah tidak temukan variabel kesalahan kita, nah baru gitu. Baru kita mungkin ini cobaan murni, bukan karena kesalahan saya. Tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu, mintalah kepada Allah mudah-mudahan jadi pengampunan dosa. Gitu. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Saya sudah beritahu keluarga saya jika berwudu jangan di kamar mandi, tapi tetap saja berwudu di kamar mandi karena dekat dan malas karena agak jauh sedikit jika tidak di kamar mandi. Tidak ada masalah, saya sudah pernah jelaskan. Yang tidak boleh zikrullah di atas klosetnya, ya. Tempat buang air besar begitu. Kalau wastafel di sebelahnya, shower kita lagi mandi, nggak ada masalah, boleh. Dan saya sudah pernah jelaskan kan, sampai ulama fikih membahas sahkah sholat orang sholat di kamar mandi. Maka umumnya mengatakan di kamar mandinya ya. Kalau ini tidak ada yang sholat, tapi kalau ada orang sholat, ulama fikih mendatangkan sebuah hukum di tempat kamar mandi, bukan di klosetnya, bukan di WC-nya, maka sah sholatnya, tapi dimakruhkan buat dia. Karena di tempat kamar mandi masih boleh menyebut nama Allah. Kalau di WC yang tidak boleh, gitu kan? Kalau digabung pun berarti klosetnya yang tidak boleh. Saya pernah kebetulan kedatangan Syekh dari Madinah, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, guru saya Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah menjaga beliau. Beliau matanya buta, gitu kan? Dan menikah dengan orang Indonesia kebetulan. Waktu dia baru nikah dengan istrinya beberapa, mungkin cerita mungkin sekitar di atas 10 tahun yang lalu ya. Karena dia menikah dengan salah satu murid pengajian saya di Makassar waktu itu. Maka baru menikah, istrinya datang dari Makassar ke Jakarta, kemudian beliau jemput, ingin berangkat ke Saudi sama-sama, dan sekarang Masya Allah tinggal di Saudi. Maka pada saat itu, awal mereka ketemu, setelah akad nikah dan kumpul, lalu saya temanin
di hotel di Jakarta, lalu saya begitu ketuk pintunya, syekhnya sempat manggil, Khalid ada butuh sesuatu, saya datang, istrinya dari belakang tembok menanyakan, Ustaz tolong tanyakan kepada syekh, waktu itu beliau belum bisa bahasa Arab gitu kan, coba tanyakan ke syekh, saya dengar syekh ini setiap kali masuk kamar mandi di wastafel, dia kalau mau wudhu baca bismillah, apa boleh baca nama Allah di kamar mandi gitu kan, pertanyaan seperti ini. Maka saya tanyakan kepada syekh dalam bahasa Arab dan beliau mengatakan fatwa ulama umumnya boleh selama bukan di klosetnya gitu kan. Bahkan sementara orang lagi mandi shower boleh menjawab salam gitu kan. Karena kamar mandi tidak ada larangan, tapi WC yang ada larangan. Allahu alam. Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat mengukurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak, tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu jadi tidak mengukurkan sholat. Baik, pertanyaan pertama, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Saya selalu berdoa ini. Bagaimana menurut Ustaz terus? Terima kasih. Insyaallah Ustaz sehat selalu dan dilindungi Allah. Jazakallah khair. Amin. Tentu ini doa yang positif ya. Dan ini memang ada hadis Nabi SAW secara global dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang meminta surga 3 kali di pagi hari, ada riwayat lain menambahkan dan di sore hari, serta meminta dijauhkan dari neraka 3 kali juga di pagi dan sore hari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkanlah dia ke dalam saya, dan neraka akan berkata, jauhkanlah dia dari saya. Jadi surga berdoa agar kita masuk ke dalamnya, neraka minta kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka dari hadis ini banyak ulama yang menulis doa-doa, diantaranya doa seperti ini, ya Allah, yang artinya kurang lebih saya meminta surgamu dan apapun yang membawa saya untuk bisa masuk ke sana, yang mendekatkan saya pada surga itu baik dari perkataan ataupun perbuatan, dan saya menjauhkan diri dari neraka dan apapun yang membuat saya dekat atau bahkan masuk ke neraka dari perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Kalau ini Allah alam yang saya tahu positif saja, karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Apakah makmum baca surah pendek jika berjamaah sholat duhur? Kalau masih ada waktu baca, tapi yang harus dibaca adalah Al-Fatihah. Di kantor Anas selesai sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir tapi langsung berdiri kultum, isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin, jalanin saja, selama ini menurut anda baik, memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur, cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja, ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan. Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW, sudah cukup insya Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini, firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW. Jadi tidak pernah dari dia, tidak ada pendapat pribadi. Umumnya maaf, saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar setiap kali sampaikan sesuatu biasa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan. Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Jika dalam sholat duhur bacaannya sir, lalu makmum lupa baca Al-Fatihah, apakah sah sholat makmum? Yang lebih kuat pendapat tidak sah. Ya, kalau dia sengaja ya, tapi kalau dia lalai, dia lupa, masih ada yang mengatakan mungkin. Ya, kalau dia lupa masih dibolehkan karena dianggap dia lalai. Tapi pendapat yang kuat itu tidak sah, nggak boleh dia tidak baca Al-Fatihah. Karena kata Nabi SAW, tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata ulama ini masuk di sholat sir. Ya, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua isya, dan 1 rakaat terakhir maghrib. Ini semua harus baca Al-Fatihah ini. Nggak boleh lalai, harus bisa membacanya, gitu kan. Saya sering melihat orang bergeser dari tempat awal melaksanakan sholat fardu pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan, tetapi ada hadis yang berbunyi semua tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan seseorang untuk pindah tempat ya. Jika makmum masbuk
saat imam tahiyat akhir dalam sholat maghrib, makmum duduk iftirash atau tawarruk? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi iftirash, kalau dia rakaatnya 1 atau 2, sholatnya iftirash saja, duduknya iftirash. Kalau dia rakaat 1 atau rakaat 2, walaupun imam sudah rakaat terakhir, ya, dia ikut duduk tahiyat, tapi duduk rakaat dia. Jadi dia baru 1 rakaat, atau mungkin dia belum dapat rakaat, atau dia baru 2 rakaat. Selama di bawah 2 rakaat duduknya iftirash. Walaupun imamnya rakaat terakhir, gitu kan? Imam duduknya tawarruk di maghrib rakaat ketiga, tapi makmumnya yang masbuk duduknya iftirash. Bolehkah menggabungkan 2 niat sholat sunnah ibadah sunnah lain dengan cukup melakukan 1 kali saja? Contoh sholat sunnah di masjid digabung dengan sholat qabliyah. Saya pernah tanya ini kepada Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi, dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa ulama yang lain. Maka jawabannya dibolehkan kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh, gitu kan? Artinya orang masuk dalam masjid, dia sholat tahiyat masjid, dan juga dia bisa niatkan untuk qobliyahnya. Sama dengan orang puasa Syawal 6 hari dengan puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan Senin Kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan, tapi tidak boleh sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya bayar utang Ramadan digabung dengan puasa Senin, gitu kan? Maka itu tidak dilakukan, itu tidak boleh digabung. Sebagaimana tidak boleh gabung antara qobliyah duhur dengan duhurnya. Apakah sholat duha termasuk zakat dan sedekah? Sholat duha termasuk zakat? Nggak termasuk lah. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Sholat duha penutup pengganti sedekah 360 sendi. Iya, itu iya. Penutup pengganti. Tapi sholat duhanya bukan zakat, bukan sedekah, lain. Gitu kan. Bolehkah kita mengqadha sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan. Makanya jangan buru-buru bertanya nih ya. Karena pertanyaan mungkin bisa saja dijawab gitu ya, sudah ada. Bagaimana cara mengqadha sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Nggak ada qadha sholat, nggak ada qadha sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai, memang lupa. Tapi kalau 5 tahun nggak sholat, sekarang taubat, apakah harus mengqadha sholatnya 5 tahun? Nggak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut, lalu sambil berkata, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum Khawarij. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal, perangilah orang-orang kafir, berarti semua kafir termasuk tetangga, nggak bisa hidup sama kaum Khawarij, disiksa semua, gitu kan? Ambil secara zahir hukum, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan orang kalau taubat pernah 50 tahun tidak sholat harus qadha 50 tahun tuh. Maka kata perempuan tersebut, saya bukan dari Hawari, tapi saya mau tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah Nabi SAW memerintahkan kami disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Artinya tidak ada qadha sholat memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya. Saat kita masbuk sholat id 1 rakaat, saat menyempurnakan rakaat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakaat yang sedang anda ada. Jadi misal kita masbuk nih sholat id, dia sudah rakaat kedua imamnya, kita ikut. Tadinya dia takbir imamnya 5 kali, gitu kan? Karena dia rakaat kedua, kita kan ikut imam juga takbir 5 kali. Kita nggak mungkin takbir 7 kali. Rakaat kedua kita juga takbir 5 kali, sama saja. Karena kita mengikuti imam di rakaat pertama tadi, dia sudah ke rakaat kedua. Seperti kita kalau lagi sholat umumnya sholat lain, kita ikut imam sudah rakaat ketiga misalnya di sholat maghrib. Imam kan tahiyat terakhir kan? Kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakaat kedua setelah imam salam, kita rakaat kedua harus tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya. Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Apakah Nabi SAW pernah melakukan sholat tasbih? Kalau pernah, bagaimana tata cara dan bacaan sholat tasbih Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan, Allahu a'lam, tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata ulama disepakati pastinya Nabi SAW sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi SAW adalah panutan, pasti beliau sudah amalkan. Tapi hadis tentang sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan, itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai paman, kalau kau diluangkan waktu oleh Allah, kerjakanlah setiap hari sekali.
Kalau kau tidak bisa maka sepekan sekali, kalau kau tidak bisa maka sebulan sekali, kalau kau tidak bisa setahun sekali, kalau kau tidak bisa kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah 2 rakaat sholat. Ada riwayat yang mengatakan 4 rakaat sholat. Di setiap sholat begitu kamu takbir paman, ucapkanlah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian bacalah setelah itu iftitah, baca al-fatihah, baca surah. Kemudian pada saat ruku, sebelum baca 2 ruku membaca 10 kali tasbih tadi. Kemudian 2 ruku, kemudian bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, baca dulu tasbih 10 kali, kemudian baru baca 2 i'tidal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud maka baca dulu 10 kali, baru kemudian baca 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, baca 10 kali lagi tasbih, kemudian baru membaca doa di antara 2 sujud, lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali, kemudian baca 2 sujud, lalu kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Nah, jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali atau satu rakaat. Selebihnya seperti sholat biasa. Jika kita terjebak macet di jalan, tidak bisa melaksanakan sholat asar, apakah boleh dijamak sama maghrib? Jika sholat maghrib juga ketinggalan, boleh lakukan di saat sholat isya. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, sholat jamak itu hanya boleh dijamak antara duhur sama asar, tidak boleh yang lain. Maghrib sama isya, tidak boleh yang lain. Jadi nggak boleh asar sama maghrib, nggak bisa. Isya sama subuh nggak bisa, gitu kan? Subuh sama duhur nggak bisa. Memang duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Itu kalaupun dijamak, gitu kan? Masalah kasus orang kena macet, maka hukumnya khilaf di antara ulama. Apa yang harus dia lakukan? Yang terbaik adalah dia berhenti dia sholat di dekat situ, dimanapun, gitu kan? Di jalan, kayak kalau di jalan tol ada jalan alternatif di samping, dia bisa mampir di situ. Dia sholat. Atau saya pernah mampir sholat di tempatnya teman-teman yang terima bayaran tol itu, gitu kan? Saya tanya dia, ternyata mereka sholatnya itu ada ruangan di situ. Kadang-kadang malah ada tangga ke bawah, gitu kan? Ada musola di bawah itu. Maka bisa kita mampir sholat. Jadi kita bisa mampirkan mobil lalu sholat di situ. Itu yang paling baik. Atau bawa sejadah di mobil disiapin, gitu kan? Itu boleh. Ada sebagian ulama yang menarik bolehnya sholat di mobil kalau dalam keadaan darurat sekali. Sama hukumnya dengan orang sholat di pesawat, di kereta api. Kalau emang kita terjebak di satu tempat, lagi ada peperangan, lagi ada macet total, emang nggak bisa ditinggalin mobil, orang jalan-jalan sedikit-sedikit, ini nggak bisa. Maka daripada kehilangan waktu, lebih baik dia sholat sambil duduk. Tapi ini tidak diprioritaskan. Prioritaskan adalah mampir. Ya, itu. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini, belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Bagaimana tuntunan sahih untuk kondisi makmum yang masbuk namun tidak mendapat bacaan Al-Fatihah imam sholat? Apakah makmum tersebut masih mendapatkan hitungan 1 rakaat penuh? Yang kuat pendapat iya, dia masih mendapatkan walaupun sholatnya sir. Kalau orang memang masbuk ya, beda orang yang datang dari awal tapi lalai tidak baca Al-Fatihah. Nah itu baru bisa dibahas dalam bahasan lain. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menahan pakaian pada saat sholat. Apakah hadis itu sahih? Apa maksud dari kata menahan pakaian? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu, maaf. Saya belum tahu sampai ke situ tentang masalah hadis menahan pakaian. Yang saya temukan malah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sahih, di mana Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya orang yang tidak bisa sholat kecuali saya menahan pakaian saya, karena kalau tidak dia melorot, gitu kan? Apakah itu membatalkan sholat saya? Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, itu tidak termasuk. Ya, berarti di sini kan ada masalah kasus menahan, tapi saya tidak tahu kalau yang riwayat Ibnu Abbas ini. Ustaz, mohon penjelasan dan tuntunan sesuai sunnah. Apabila ada sholat wajib terlewatkan karena kelalaian, apakah seseorang yang meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan masih dapat mengerjakan sholat yang tertinggal itu di waktu sholat yang selanjutnya? Kalau dia lalai di sini dalam arti kata lupa, itu boleh dikerjain. Misal pas kita lagi tersibukkan, semoga saja tidak terjadi ya. Ada orang tersibukkan dengan urusan dunianya, kemudian azan asar baru dia sadar, oh ternyata saya belum sholat duhur nih, gitu kan? Maka apa yang harus dia lakukan? Bolehkah dia sholat duhur? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dasarnya dia tahu nih duhur sudah masuk, dia nggak mau sholat, memang nggak mau dah, memang sudah nggak sholat. Begitu azan asar, temannya ajak, nih sholat yuk. Kamu udah tahu belum ada hadis begini, tersentuh dia mau sholat. Tapi tadi dia sudah tinggalkan duhur secara sengaja, ini nggak boleh lagi dia sholat.
karena sudah memang ditinggalkan secara sengaja sama dia. Di daerah ana ada 2 masjid, yang satu masjidnya besar dan jamaahnya tidak banyak sehingga selalu dapat saf pertama. Kedua masjidnya lebih kecil dan jamaahnya banyak karena telah ditegakkan sunnah sehingga susah dapat saf pertama. Lebih utama sholat di satu atau yang kedua? Yang satu tentunya. Masjid yang pertama, karena memang kita bisa dapatkan fadilah lebih besar, gitu kan? Dan masjid itu makin banyak jemaahnya, makin afdal, ya, gitu. Makin afdal, makin besar fadilahnya. Artinya masjidnya besar misalnya, tentu afdaliyah karena banyak jemaah itu penting, tapi mendapatkan saf awal lebih penting. Maka harusnya didahulukan saf awal itu. Mana yang lebih baik apabila ada udzur berjamaah tapi menunda sholat atau akhir waktu, sendiri tapi di awal waktu? Tentu saja di awal waktu, walaupun sendiri. Tentu saja di awal waktu. Apakah seorang muslim yang sebelumnya tidak rajin sholat, bolong-bolong, termasuk kafir, apakah ia harus syahadat ulang? Dilihat dan dilihat oleh saksi maksudnya? Enggak tentu. Kalau dia jahdan ya, kalau dia bangkang, enggak ada sholat, enggak ada hukum sholat itu. Saya enggak mau yakin. Maka itu baru kufur, dia syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas, enggak perlu. Taubat kepada Allah sudah. Sekarang tinggal sholat. Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian, sistem untuk sholat bergantian. Tapi niat saya ingin sholat berjamaah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya, karena masih ada pendapat ulama yang seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa gitu kan, tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bilang pun, misal pun kita bisa mengambil awal waktu lebih baik. Kita pamit sama teman-teman misalnya kita dahulu gitu kan. Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini, perlu difahamin ya. Terikat dengan jam kerja kantor, ya, itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal, waktu istirahat jam 12 sampai jam 1, azan setengah 1, gitu kan. Antum mulai masuk masjid sholat, ternyata harus kembali sebelum jam 1, misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi, misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib, belum sempat sholat ba'diyah duhur, itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih balik kerja, maka jangan sholat sunnah ba'diyah, karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah, gitu kan? Kecuali kita sudah balik ke kantor, ada waktu lowong, kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita lalu sholat, itu nggak ada masalah. Jadi harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya, Ustadz, saya kerja di luar negeri dan di luar negeri ini orang-orang non muslim, saya nggak bisa sholat, gitu kan? Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas lagi sholat, gitu kan. Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini, saya bilang kalau seandainya anda lagi meeting kemudian, misal ini contoh, semoga Allah muliakan kita semua. Saya kasih contoh ini, contoh orang mau ke kamar mandi, kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil, lagi meeting, diizinin nggak? Nah, ini di sini, diizinin nggak kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar? Meeting penting nih, miliaran, diizinin nggak? Ya nggak bisa berpikir kan kalau mau kencing gitu kan, nggak mungkin, pasti diizinin ke belakang. Ya sudah, kita izinnya memberikan isyarat memang mau ke kamar mandi, betul kamar mandi kan, ke kamar mandi. Dan orang saya bilang lagi, kalau masuk kamar mandi lagi kebelet, pamit, lagi meeting, kalau kita butuh waktu 10-15 menit diizinin nggak? Nggak mungkin kan tengah-tengah digedor-gedor, ayo cepat gitu kan, nggak mungkin. Orang lagi buang air besar gimana? Dia harus selesaikan hajat, kalau enggak sakit perut, maka berarti bisa dipakai itu untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya, sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau salah dari Jepang, dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat, maka tidak ada juga musola. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai dai harus bisa memberikan solusi nih. Kalau dia mau disuruh pulang, dia sudah terikat akad kerja di sana, maka caranya adalah kayak tadi, pamit ke kamar mandi, memang mau kamar mandi, uduk di sana. Kemudian sholat, cari tempat yang bisa sholat di situ. Mungkin di gang, mungkin di mana, ya apa boleh buat, harus sholat. Sholat dah, sholat wajib 5 menit, 10 menit maksimal, udah kembali lagi. Tapi nggak usah dibeberkan, saya mau sholat ya pamit. Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat, susah. Anda sudah akad dengan orang kafir, gimana, nggak bisa gitu kan. Jadi ini namanya hiyal syari'iyah. Harus kita mencari solusi secara syar'i yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan sholat gerhana dan sholat syuruk? Kalau sholat gerhana memang anjuran Nabi SAW kan, hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat gerhana,
maka sholatlah, bersodakahlah, dan bertasbihlah. Disuruh sampai Allah menghilangkan gerhana itu dari kalian. Jadi memang ada perintah dari Nabi SAW masalah itu. Tapi apakah dia dapat apakah dia dapat misalnya apa janji-janji itu belum pernah kita temukan riwayatnya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia dianjurkan untuk dilaksanakan. Perintah Nabi SAW ibadah. Kalau sholat syuruk hadis Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid, hadis sahih riwayat Hakim, siapa yang sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah itu, ya, maka dia sama dengan pahala haji dan umroh sempurna, gitu kan? Ini dikatakan oleh para ulama sholat syuruk. Manakah yang lebih utama bagi seorang perempuan, sholat di musola kantor atau pergi ke masjid? Musola boleh. Ya, kalau perempuan tidak ada masalah, di sebelah meja kerjanya boleh. Nggak ada sesuatu penekanan. Kalau laki-laki yang dianjurkan ke masjid. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta, dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid Anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan. Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya, padang pasir jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah turun wahyu menyampaikan, Ibnu Ummul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu. Dipanggil kembali, kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan atas ma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini, ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid. Gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa, setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, itu apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus. Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara ulama tentang sah atau tidaknya, gitu kan. Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi sholat orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya. Ya. Apakah zikir setelah sholat boleh dikerjakan sambil berjalan keluar masjid karena ada keperluan? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi antum kehilangan ya, doa malaikat. Karena hadis Nabi SAW, siapa yang habis selesai sholat tidak berdiri dari mushollahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya, sambil berzikir dia lagi duduk di situ, gitu kan? Dan ini saya sering sarankan para ikhwah yang hadir di pengajian saya, agar jangan pindah tempat pun, mundur ke belakang pun jangan, biarin di tempat situ saja, zikir dulu. Karena pekah sekali hadis ini ya, siapa yang tidak pindah dari mushollahnya, ya, tidak berdiri dari mushollahnya, siapa yang tidak membatalkan wudhu dan tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar 3 hal tadi. Ini kehilangan. Makanya para ulama mengatakan biasanya syaitan menghiasi ya, atau mengingatkan macam-macam pekerjaan kita sehingga kita terlewatkan dari doa malaikat ini. Maka jangan disia-siakan. Saya pernah zikir ikhwan dan akhwat sekalian, pelan-pelan sekali zikir habis sholat itu 7 menit maksimal. 7 menit, 8 menit itu sudah selesai. Jadi cuma syaitan yang membebankan kita itu. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had, dihukum. Dan Imam Syafi'i mengatakan tergantung pemerintahnya setempat.
boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Tapi yang jelas harus ditakzir. Takzir itu dihukum dengan berat dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan kaum muslimin orang yang tidak sholat, wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur, lalu tiba-tiba dia bertobat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat tapi belum mengulangi syahadat, apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat. Jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat, nggak diterima sama Allah. Harus syahadat. Gimana caranya? Itu syaratnya, karena dia sudah kufur. Bagaimana hukumnya bersedekap melipat tangan kembali sesudah bangun dari ruku? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Boleh saja, gitu kan? Bersedekap pada saat bangun dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Saya sudah sebutkan tadi kan, khilaf di antara ulamanya. Jadi boleh kembali ke dada, boleh kembali ke sebelah paha kita. Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat berwudu seperti doa ketika membasuh muka, tangan dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat mau mulai wudu, itu hadis Bukhari, membaca Bismillah pada saat mau memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibril mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca Bismillah. Beranjak daripada hadis, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan basmalah, gitu kan? Kemudian nanti selesai wudu baru membaca 2 kalimat syahadat, beranjak daripada hadis Bukhari yang berbunyi siapa yang selesai wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan. Begitu pula ada hadis yang lain riwayat Tirmidzi menambahkan ditambah doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan. Jadi dari hadis ini yang kita tahu ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan, Allah alam saya tidak pernah dapatkan riwayatnya. Secara pribadi ya, saya pribadi. Jadi kalau anda mendapatkan riwayatnya silahkan anda amalkan. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan kecuali di awal dan akhir saja. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudu, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan wudu dulu, atau di musim dingin, ya kan? Atau menjaga wudu, batal wudu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, ya kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain, harusnya di masjid, gitu kan? Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat 1 istana di surga, setiap pulang 1 istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Tinggal tentang masalah jamaahnya 25 kali lipat dapat pahala, itu sama. Itu sama, karena hadis Nabi SAW menjelaskan sholat berjamaah sama saja mendapatkan pahala 25 kali lipat itu dan diangkat 27 derajat. Allahu a'lam. Apakah boleh mengerjakan sholat witir bertepatan dengan berkumandangkannya azan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh, sementara saya belum sholat witir. Pertama sekali saya sarankan, antum sholat witir seperti sekarang nih, ba'da isya, gitu kan? Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Dan nanti kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah 3, masih panjang jeda waktu menjelang subuh, itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan witir sebelum tidur, baik sebelum tidur atau habis dia isya langsung sholat witir. Itu sudah disepakati oleh para ulama, berangkat daripada hadis Bukhari, di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya ya Abu Hurairah anhu yang mengatakan, saya diwasiatkan kepada saya 3 hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya: puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Agar antum tidak mengejar di malam hari kecuali sholat tahajud, gitu kan? Pertanyaan tadi, bolehkah sholat witir sementara azan dikumandangkan? Boleh jawabannya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dengarkan azan, segeralah berwitir. Segeralah berwitir. Artinya masih boleh kan?
Bahkan ada pendapat ulama mengatakan kalau jeda antara azan dan iqamah subuh masih panjang, seperti Masjid Haram misalnya, 20 menit, 25 menit baru iqamah. Sementara antum sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun. Boleh mengerjakannya antara azan iqamah subuh. Karena itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau sudah iqamah subuh waktu dilarang sholat, nggak boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan iqamah subuh, gitu kan? Jadi ini termasuk ini, yang bisa diambil pelajaran dari situ tadi. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz Khalid beserta keluarga dan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin. Mudah-mudahan jazakallah khair atas doanya. Sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan sholat sunnatul fajr di rumah, namun masjid di tempat saya jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tapi tetap dapat rakaat pertama. Sebaiknya saya sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid, gitu kan? Di masjid. Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Ada. Sholat sunnatul fajr itu ikan teri dibandingkan sholat subuh, itu ikan pausnya, gitu kan? Jadi jangan ketinggalan, sholat di masjid tidak masalah. Kan lebih afdal kalau sholat di rumah, kalau sholat sunnah kan gitu lebih afdal. Jadi jangan sampai mengejar afdaliyah sunnah, ketinggalan fadilah yang besar dari sholat wajib. Karena mulai Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, itu sudah dicatat pahala tuh. Jadi itu ada fadilah, jangan ketinggalan itu. Bahkan kalau perlu kita masuk masjid sudah mau iqamah, ya sudah kita sholat subuh, gitu kan. Nanti sunnatul fajrnya ulama berpendapat mengatakan sunnatul fajr pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Kalau dia ketinggalan, sudah masuk masjid subuh sudah iqamah, dia sholat subuh kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha, dia boleh mengerjakan sunnatul fajr yang ketinggalan itu. Bagaimana anda menyikapi setiap akan sholat pasti ingin sekali buang angin? Apa anda harus diruqyah? Gimana kira-kira? Ruqyah boleh, silahkan ruqyah. Mungkin waswas syaitan, itu waswas syaitan ya, harus dilawan. Dan cara yang efektif adalah jangan biasakan buang angin. Memang betul. Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu karena beranjak dari apa? Kebiasaan dia. Dia udah biasa, mungkin di depan teman-temannya kadang-kadang bercanda, memang dia gangguin mereka, gitu kan? Emang gitu, dia sering iseng. Nah, akhirnya sudah terbiasa, gitu kan? Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, ngupil, orang yang biasa korek kuping, jadi karena dia jadikan kebiasaan, jadi terbiasa, sama dengan itu. Kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk ngeluarin angin, insya Allah tidak keluarin angin kecuali pada waktu memang dibutuhkan, kan gitu. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi ini insya Allah dengan cara antum terapi diri supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya. Lebih baik kita menjaga itulah, kecuali darurat sekali ya, kecuali darurat. Kalau ruqyah saya sarankan silakan ruqyah, bisa jadi was-was juga, syaitan bisa terjadi. Ketika zikir setelah sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita lalu kita membalasnya sehingga zikir setelah sholat kita terpotong, apakah kita harus mengulangi zikir tersebut atau lanjutkan? Lanjutkan saja, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Jadi pernah beliau SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat ya, asar, tiba-tiba beliau langsung dengan cepat sekali, begitu salam lagi zikir, berdiri dengan sangat cepat melewati para sahabat. Sampai para sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran dengan kecepatan Nabi SAW dalam cepatnya gerakan Nabi SAW itu. Maka setelah itu pun, setelah beberapa saat Nabi SAW balik lagi dan duduk lagi, berzikir lagi. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, tadi saya tiba-tiba teringat di rumah saya ada kurma sedekah yang sudah saya niatkan mau keluarkan. Maka saya tidak ingin itu tertunda. Maka saya pun segera mengeluarkannya lalu kemudian saya balik berzikir. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini, bolehnya orang kalau habis sholat, berzikir habis sholat, itu kalau ada sesuatu yang wajib baginya atau sesuatu yang darurat, dia boleh memotongnya seperti menjawab salam gitu kan, seperti misalnya turun hujan tiba-tiba dia harus pindah karena kena air atau apalah ya yang harus memindahkan dia, maka dia boleh pindah dan kemudian dia melanjutkan zikirnya. Ustaz, apakah boleh saf sholat diisi oleh, mohon maaf, orang yang terkena Down syndrome? Secara fisik dia sudah balik, tetapi ketika sholat orang tersebut sering mendahului imam dan gerakan sholatnya tidak berurutan.
Tentu kalau dia sengaja atau memang dia ada kelainan jiwa atau apa, ini sebaiknya memang di masjid itu ada tim khusus yang mengatur ya. Jadi orang-orang seperti ini kalaupun dalam kondisi dia tidak sadar, dia tidak tahu hukum atau dia dalam kondisi gila misalnya, maka dia dibolehkan untuk keluar dari saf muslimin. Karena dia pun mengerjakan, dia bebas hukum, dia tidak ada taklif kan gitu. Tapi kalau memang dia hanya melakukannya karena tidak bisa tahan, karena memang masalahnya adalah sakit kakinya, dia akhirnya harus melakukan mendahului imam, maka solusinya kata ulama adalah dia boleh mengerjakan sholat sambil duduk. Cari inisiatif yang dia tidak mendahului imam. Karena kalau dia dahului imam tetap kena ancaman ya. Nabi SAW mengancam, siapa yang mendahului imam maka bisa saja Allah mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah itu. Jadi sebagai ini ada pengurus masjid, dan saya sarankan pengurus masjid ini bisa lebih jeli melihat adanya orang-orang yang seperti ini, ada gangguan jiwa, ada orang yang sakit. Kalau di masjid-masjid di Saudi itu sudah biasa sekali kursi-kursi disiapin tuh. Di masjid itu banyak kursi. Jadi orang-orang tua yang tidak mampu untuk berdiri lama maka diambil kursi dan mereka sholat sambil duduk di saf. Itu sudah umum di Masjid Nabawi, di Masjid Haram itu banyak sekali. Pendapat yang paling kuat pada makmum membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam, yang disepakati oleh para ulama, yang saya sebutkan dulu yang disepakati ya. Yang disepakati adalah kalau sholatnya sir, tidak ngerasin suara, seperti misalnya duhur, asar, kemudian rakaat ketiga maghrib dan 2 rakaat terakhir isya, gitu kan? Ini namanya sholat sir, kecilin suara. Maka wajib makmum membaca Al-Fatihah. Wajib makmum membaca Al-Fatihah, gitu kan? Kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama, bagaimana kalau dia baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar ruku. Apa yang dia harus lakukan? Jumhur ulama mengatakan ikuti imam. Karena dia sudah berijtihad, dia sudah baca, gitu kan? Tapi tidak selesai, sama dengan orang masbuk, baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca 2 Al-Fatihah sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur mengatakan ruku saja. Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dia baca. Nggak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar Al-Fatihah sampai 3 gerakan kalau dalam mazhab Syafi'iyah, gitu kan? 3 gerakan artinya ruku, sami Allahu hamidah, sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan Al-Fatihahnya lalu dia mengejar imam, karena pentingnya masalah Al-Fatihah ini. Tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, subuh 2 rakaat pertama maghrib, gitu kan? 2 rakaat pertama isya, maka ini hukumnya jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum kecuali imam memberikan jeda waktu. Beranjak daripada hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan waladhdallin amin, lalu tiba-tiba sahabat di belakang berlumba-lumba baca Al-Fatihah. Jadi ada suara bergemuruh gitu, sehingga bacaan Nabi SAW, Nabi sendiri terganggu SAW, dan makmum juga tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau. Beliau begitu salam lalu beliau mengatakan, mali unazi', kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian? Kata perawi hadisnya kalau saya tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW kalau sholatnya jahar, kalau sholatnya ngerasin suara gitu. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah melihat bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah baik sholatnya jahar, kerasin suara atau sir, itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali tinggalkan Al-Fatihah. Batal sholatnya kalau tinggalkan Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah, sebagaimana saya sebutkan tadi, khilaf diantara ulama itu. Imam Syafi'i semuanya, mau sholatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca Al-Fatihah. Allahu alam, kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat kalau seandainya imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara keras, jelas, ya, kita dengar ya, kita dengar. Seperti sekarang ada mic. Lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara atau kita terlalu jauh dari imam, itu lain. Walaupun sholat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah tuh, karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan, dengarkan baik-baik dan ya telitilah, jelihlah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar. Kalau dengar kita nggak boleh berkata yang lain, gitu kan? Nah, kalau imam sholat jahar, maghrib misalnya, tapi mati lampu, kita di saf ke-5 atau ke-6, ke-7 ke belakang, nggak dengar.
Atau sholat di belakang perempuan tidak dengar sama sekali, mereka tetap baca Al-Fatihah selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar Al-Fatihah itu seperti tadi imam kita Masya Allah membaca misalnya, kita dengar, dan pada saat mengatakan waladhdallin, kemudian semua mengatakan amin. Begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini Allahu alam, yang lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak lagi baca Al-Fatihah. Kembali kepada hadis, ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli dan dia lebih faham masalah fikih menjadi imam, adalah setelah waladhdallin amin, imamnya diam jeda 7 ayat Al-Fatihah. Maka pada saat itu makmum silakan baca, gitu kan? Dia membacanya. Jadi ini tinggal tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia kesempatan. Allahu a'lam. Jika imam pada saat sholat maghrib pada rakaat kedua lupa tahiyat awal dan makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, lalu imam turun tahiyat, apakah makmum harus sujud sahwi sebelum dan sesudah salam? Kalau imamnya sujud sahwi, maka ikut semuanya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak perlu ikut sujud sahwi, gitu kan? Dan sujud sahwi ini teman-teman sekalian dilakukan kalau seseorang lagi sholat, kan sahwi itu artinya lalai ya, kelalaian. Itu kalau antum sudah pindah ke gerakan yang setelahnya. Misal, kita pas sujud, ternyata satu kali aja sujud, gitu kan? Tiba-tiba kita berdiri, subhanallah, pas kita duduk untuk berdiri ke rakaat yang setelahnya, kita teringat, kayaknya tadi sujudnya baru satu kali nih. Lalu kita sujud lagi, ini nggak butuh sujud sahwi. Tapi kalau antum sudah sempat berdiri, artinya sudah pindah ke gerakan yang setelahnya sudah sempurna, baru teringat, ini aja sujud sahwi. Ini aja sujud sahwi. Sujud sahwi juga dengan dua cara, ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sudah salam. Kalau gerakan-gerakan yang keliru dalam sholat, lalai, lupa, gitu kan, teringat sebelum salam, misal antum pas rakaat keempat ragu, ini 4 atau 3 ya, lalu antum tambah 1 rakaat, karena kalau kita ngingat ya, ragu 3 atau 4, kita cari rakaat yang paling sedikit, ambil 3 misalnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lupa 3 atau 4, pilihlah 3, karena kalau seandainya pun dia sholat lebih 5, maka 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih yang ya lebih banyak, dia anggap 4, ternyata kurang baru 3, maka akan kurang sholatnya, gitu kan? Kita dianjurkan memilih jumlah yang lebih sedikit. Nah kalau teringat seperti ini sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah baca tahiyat selesai, sujudlah 2 kali, dan bacaannya adalah bacaan-bacaan sujud. Ya, boleh juga ada bacaan khusus seperti misalnya bacaan yang dibaca sebenarnya dalam sujud juga ya. Ya Allah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, dan seterusnya. Itu ada doanya sendiri, bisa kembali kepada buku rujukan. Kemudian boleh juga membaca bacaan sujud, tetapi di antara 2 sujud tidak ada bacaan apa-apa. Sujud sahwi ya, sujud saja, baca bacaan sujud, kemudian duduk sebentar lalu sujud lagi. Jadi tidak membaca lagi Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, gitu kan? Setelah itu berdiri baru salam sholat. Imam lakukan ini, Anda juga harus lakukan, walaupun imamnya yang lupa tadi, gitu kan? Karena kita kalau sholat berjamaah berbeda. Innama ju'ilal imam liyutamma bihis sholah, kata Nabi SAW. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat seseorang atau pengikutnya. Kalau seandainya antum sudah bubar sholat, ini sudah selesai sholat, salam, begitu kita lagi zikir, ada di belakang kita tepuk, akhi, ukhti, kayaknya tadi rakaat anda ini kurang 1. Tadi kayaknya ikut sama saya ini, sama-sama. Saya masbuk 2 rakaat, anda juga tadi 2 rakaat, tapi kenapa anda cuma tambah 1 rakaat? Kita diingatkan, lalu kita ingat, oh begitu ya, baik. Langsung berdiri pada saat itu. Berdiri tambah 1 rakaat. Lalu sampai salam, selesai salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya juga setelah salam. Dan ini beranjak daripada hadis Bukhari. Nabi SAW pernah sholat asar 2 rakaat salam. Maka para sahabat diam semua, nggak ada yang nyaut. Tapi mereka bimbang, kok jadi 2 rakaat asar nih, gitu kan? Sampai Nabi SAW berzikir, Nabi SAW tidak ingat rupanya. Sampai berzikir, habis selesai zikir, tradisi Nabi SAW habis zikir, langsung berdiri pergi ke pintu masjid, lalu menunggu sahabat-sahabat yang mengeluh atau yang menyampaikan apa sesuatu permintaan dan seterusnya. Ada satu sahabat mendekati mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Ada wahyu baru turun mengubah asar jadi 4 menjadi 2, gitu kan? Atau anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu turun dan saya tidak lupa. Nabi yakin sekali SAW dengan hikmah Allah tentunya ya, agar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini. Maka Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut, mengajaknya masuk ke dalam masjid. Kebetulan sahabat-sahabat yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW, benarkah yang orang ini katakan,
Kalau saya tadi cuma sholat 2 rakaat, serentak mengatakan benar ya Rasulullah. Maka beliau langsung menghadap kiblat, lalu beliau mengerjakan 2 rakaat sampai salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi, karena mengingatnya setelah salam. Di masjid teman ana beberapa pekan yang lalu, khatib Jumatan terindikasi Syiah dari khutbahnya. Apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah meninggalkan sholat Jumatnya atau tetap meneruskan? Kalau masih belum ada sesuatu yang pasti, teruskan saja. Karena ulama sepakat mengatakan hukum sholat di belakang majhulul hal. Majhulul hal itu orang yang tidak jelas statusnya, itu sah, hukumnya sah. Kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu orang itu musyrik, orang itu memang dasarnya sudah murtad, atau memang orang yang sudah terindikasi akidahnya rusak, dan kita tahu, maka itu baru kita tidak boleh sholat di belakangnya, cari tempat lain. Tapi kalau kita tidak tahu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal ya. Jadi tidak perlu meninggalkan, cukup ya, kerjakan saja kembali, atau dianggap sah insya Allah.